Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 23, 24, 25 surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Wanita yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, artinya istrinya raja, menggoda Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Semua pintu kemudian ditutup, kemudian berkata kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, kemarilah. Nabi Yusuf kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Tuhanku telah merawatku dengan baik. Para ulama kemudian berbeda pendapat ketika menafsirkan siapa yang dimaksud dengan Rabbi dalam ayat ini. Ketika Nabi Yusuf mengatakan innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Tuanku. Ulama satu mengatakan yang dimaksud Rabbi di sini adalah sang raja. Jadi Nabi Yusuf kemudian mengatakan innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Tuanku, artinya sang raja, telah memeliharaku, telah merawatku, telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan, dengan sebaik-baik perawatan. Ulama yang lain mengatakan bahawa yang dimaksud dengan Rabbi dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Nabi Yusuf mengatakan innaku rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, itu adalah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, Yusuf kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'adallah, kata Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Wanita itu punya rasa kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun punya rasa kepada wanita itu. Laula an ra'a burhana rabbi, andai kata tidak ada burhan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang membaca walaqad hammat bihi laula an ra'a burhana rabbi la hamma biha. Jadi dibalik. Karena terkadang Al-Qur'an mendahulukan sesuatu yang sebenarnya di belakang. Ada ulama membaca ayat ini dengan membalik. Walaqad hammat bihi laula an ra'a burhana rabbi la hamma biha. Wanita itu punya rasa kepada Nabi Yusuf. Laula an ra'a burhana rabbi, andai kata Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Tuhannya, la hamma biha, maka Nabi Yusuf juga akan mempunyai rasa kepada wanita itu. Artinya sebelum Nabi Yusuf punya rasa kepada wanita, Allah Subhanahu wa taala sudah mencegah itu semua. Artinya Nabi Yusuf tidak punya rasa. Tapi ulama yang lain tetap membaca dengan berurut. Wanita itu punya rasa kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun punya rasa kepada wanita itu, sebagaimana manusia, karena juga Nabi Yusuf juga adalah manusia. Laula an ra'a burhana rabbi, andai kata tidak ada burhan dari Tuhannya. Burhan, ulama kemudian menafsirkan, ada yang mengatakan Nabi Yusuf melihat bapaknya melambai-lambaikan tangan, jangan kau lakukan itu, jangan kau lakukan itu. Ada juga yang mengatakan bahawa di dinding kerajaan tertulis la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan banyak lagi penafsiran para ulama tentang apa yang dimaksud dengan burhan dalam ayat ini. Yang penting adalah Nabi Yusuf dihindarkan dari perbuatan tidak baik itu. Kadzalika linasrifa anhu su'al fahsya,
begitulah kami menghindarkan hamba-hamba kami dari perbuatan buruk dan perbuatan tercelah. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Di ayat 25-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabaqal baba wa qaddat qamisah. Fastabaqal baba wa qaddat qamisah. Nabi Yusuf kemudian berlari menuju pintu. Karena Nabi Yusuf berlari, maka Nabi Yusuf ditarik dari belakang. Wa qaddat qamisah, sampai kemudian baju Nabi Yusuf itu robek min duburin, dari arah belakang. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Seketika itu sang raja kemudian ada di depan pintu. Subhanallah. Jadi ketika Nabi Yusuf lari, Nabi Yusuf kemudian ditarik dari belakang, ternyata di depan pintu ada raja baru datang. Subhanallah, perempuan yang tadi menggoda Nabi Yusuf langsung berkata, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw 'adzabun alim. Langsung berkata ini si wanita, padahal dia yang menggoda Nabi Yusuf, seolah-olah Nabi Yusuf yang bersalah. Langsung kemudian berkata, ma jazaa'u man arada bi ahlika su' illa an yusjan aw 'adzabun alim. Apa gerangan hukuman bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada keluargamu? Aku tidak melihat hukuman yang pantas untuknya kecuali penjara atau azab yang pedih. Subhanallah. Di sinilah para ulama kemudian mengatakan bahwa wanita itu kalau sudah suka sama lelaki, maka kalau dia tidak mampu mendapatkan lelaki itu, maka orang lain pun tidak bisa mendapatkannya. Orang lain pun tidak boleh mendapatkannya. Karena itu yang memenjarakan Nabi Yusuf adalah orang yang mencintai Nabi Yusuf. Orang yang mencintai Nabi Yusuf itu pula lah yang memenjarakan Nabi Yusuf. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa wanita itu kalau dia buruk, maka dia akan sangat merusak. Tapi wanita kalau baik, maka ia adalah sebaik-baik wanita. Karena itu Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasannya dunia, al-mar'atu salihah, perempuan atau wanita yang salihah. Begitulah wanita. Karena itu juga Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa'il khaira, berwasiatlah kepada wanita dengan wasiat-wasiat yang baik. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga wanita-wanita kita, perempuan-perempuan kita dijaga dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.